Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Intrep, gimana nih kabarnya? Semoga semua dalam keadaan baik ya. Oh iya, sebelumnya perkenalkan saya Aida Haya Hananisa Nugroho sebagai staf Biro Entrepreneur BEM Prodi Kimia UNJ tahun 2024, yang mana saya akan memandu podpreneur untuk episode ketiga ini. Untuk teman-teman yang baru pertama kali mendengarkan podpreneur, akan saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi, Podpreneur atau Podcast Entrepreneurship merupakan program kerja dari Biro Entrepreneur BEM Prodi Kimia UNJ yang kemudian dijalankan setiap 3 bulan sekali. Jadi, teman-teman jangan sampai ketinggalan ya untuk terus mendengarkan podcast entrepreneur dari kita. Tema Podpreneur untuk episode ketiga ini yaitu Why Consistency Beats Motivation in Entrepreneurship. Dan sekarang kita pastikan sudah kedatangan narasumber yang kece banget nih, yaitu ada Kak Firasya Elia sebagai owner dari Food. Halo Kak Firasya, apakah sudah terhubung? Iya, halo Kak Aida, sudah ya? Gimana nih Kak, kabarnya? Alhamdulillah kabarku ya begini-gini aja sih, baik. Baik Kak. Mungkin kita bisa langsung mulai aja nih Kak, dari perkenalan diri secara singkat supaya Sobat Entrep yang dari tadi penasaran bisa kenal lebih dekat dengan Kak Firasya. Silakan Kak. Iya, perkenalkan nama saya Firasya Elia, angkatan 23 dari salah satu univ di Surabaya yang bernama UNESA. Ya, itu aja sih perkenalan singkatnya. Wih, salam kenal Kak Firasya. Oke, langsung aja nih Kak. Jadi ada beberapa pertanyaan yang saya dan juga pastinya Sobat Entrep penasaran tentang perjalanan wirausahaan Kakak. Oke, pertanyaan pertama nih Kak Firasya. Bagaimana latar belakang Kak Firasya bisa tertarik menjadi entrepreneur di usia muda? Untuk latar belakangnya sih sebenarnya eh, usaha keluarga saya sih. Karena kan awalnya tuh tertarik untuk bikin usaha itu karena kakak saya sempet rantau juga kan. Terus ya udah kakakku suka homesick gitu. Ya udah dikasih lah makanan siap saji gitu, kirim. Terus ya udah dijadiin bisnis sampai sekarang. Menarik banget ya ceritanya. Jadi sebenarnya emang awal dari siap saji ya. Terus karena Kakak Firasya homesick jadinya ya makanan siap sajinya itu bisa dibawa ke universitasnya kan? Bener bener bener. Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Setelah kakak memasuki dunia entrepreneur itu, bagaimana cara Kak Firasya memulai dan melihat peluang untuk bisnis? Untuk memulai dunia bisnis tuh kayaknya bisa dimulai dari tren kali ya. Terus dicoba beberapa yang dibeda-bedain dikit lah dari trennya itu. Kalau menurutku ya caranya. Oh, weh, hebat banget Kak Firasya. Jadinya kita harus ikutin tren-tren untuk memulai dan melihat peluang untuk bisnisnya ya Kak. Oke, kita lanjut ya Kak. Kalau ngomongin bisnis, pastikan ada motivasi untuk membuat bisnisnya kan. Mana yang lebih penting bagi Kak Firasya, konsistensi atau motivasi dalam mencapai kesuksesan bisnis? Kayaknya dua-duanya 50-50 deh. Kayak konsisten tuh is a must. Begitupun juga motivasi ya. Karena kalau misalkan kita dalam bikin bisnis terus nggak ada motivasi, ya akhirnya cakadul dong. Terus kalau misalkan gak ada konsisten di dalam dunia bisnis, ya udah nggak bisa lanjut bisnisnya. Jadi kita eh, konsisten dan motivasi itu emang harus 50-50 ya dalam bisnis. Kalau motivasi itu gak ada, pasti konsistennya juga gak ada. Kalau konsisten itu gak ada, motivasinya pasti juga gak ada kan. Sangat menarik penjelasan Kak Firasya. Oke, kita lanjut ya Kak.
Tadi juga sudah dijelaskan Kak Firasya mengenai mana yang lebih penting bagi Kak Firasya antara konsisten atau motivasi. Kata Kak Firasya kan 50-50. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Kak Firasya melatih diri untuk menjadi konsisten, terutama bagi mereka yang baru memulai bisnisnya? Hmm, mungkin dibikin apa ya, kayak listnya gitu kali ya. Misal mau bisnis apa, terus di list, terus apa aja yang harus dipertahanin, yang harus diubah, semacamnya gitu sih kalau menurutku. Mantap sekali Kak Firasya. Jadinya kita dalam berbisnis harus bikin listnya dulu, mau mau jualan apa dulu ya Kak? Kayak mau itu apa aja. Sobat Entrep, jangan lupa diikuti ya saran-sarannya. Semoga dengan kita menerapkan latihan ini dapat melancarkan bisnis Sobat Entrep sendiri. Oke, nah lanjut ya Kak pertanyaannya. Selama Kakak memulai bisnis ini pasti ada naik turunnya ya Kak? Pernah atau bagaimana cara Kak Firasya menjaga konsistensi ini ketika motivasi sedang menurun nih Kak? Mungkin bisa dari kita nyari peluang baru kali ya, kayak nyoba resep baru, atau bisa dari nyari apa ya? Orang-orang tuh lagi nyari apa sih untuk sesuatu makanan atau semacamnya gitu deh. Jadi kita harus nyari apa yang yang baru-baru, resep yang baru, mau itu tren-tren yang baru, mau apa ada yang sekarang orang-orang ngeliat melihatnya. Oke, lanjut nih Kak. Kalau orang-orang udah mulai bisnis, pasti kebanyakan orang OVT atau overthinking soal kegagalan kan ya. Kayak seperti, aduh ini bisnisku berhasil gak ya? Waduh, bisnisku menurun nih, dan lain-lain gayanya. Nah, dalam bisnis pasti butuh konsisten dalam menjalankan. Menurut Kak Firasya, strategi apa yang kakak gunakan agar tetap konsisten dalam berbisnis? Kalau untuk strategi mungkin bisa nyoba terjun langsung ke lapangan, atau bisa bikin promo-promo lagi gitu untuk biar bisnisnya meningkat dari apa sih, dari turunnya gitu. Oh, jadi kita sebagai entrepreneur muda harus promosi dan terjun banyak pengalaman ya dalam membuat bisnisnya biar tahu. Menarik banget Kak Firasya penjelasannya. Oke, pertanyaan selanjutnya Kak. Sudah pasti ya, jadi seorang entrepreneur mainnya sama uang ya Kak, pastilah. Nah, bagaimana cara Kak Firasya atau keluarga Kak Firasya mengatur keuangan dalam berbisnis? Eh, untuk keuangan di dalam berbisnis tuh sebenarnya bisa cara misahin apa sih namanya, antara banknya kali ya. Misal ini bank pribadi, terus ada bank khusus untuk bisnis, terus dipisah. Jadi kalau bisa sih jangan sampai kecampur ya, antara uang pribadi sama uang yang bisnis ya gitu. Oh, jadi cara mengatur keuangan dalam berbisnis itu jadi lebih baik memisahkan akun banknya ya. Jadi biar nggak kecampur sama yang lainnya. Takutnya nanti satu butuh untuk kuliah, satu lagi nanti bisnis. Takutnya kalau kecampur nanti nanti nomornya acak adul kemana aja nggak tahu ya bener yang mana. Oke, baik Kak. Lanjut nih. Selama bisnis pasti ada tantangan, mau itu mengenai motivasi atau konsisten, entrepreneur, ataupun mau itu tantangan sama bisnis-bisnis lainnya. Nah, Kak Firasya, menurut kakak, bagaimana cara kakak menghadapi tantangan agar tetap fokus dan konsisten dalam bisnis Kak Firasya ini? Eh, Mungkin dari kayak bisa, kalau misalkan bisnisku sendiri, aku paling kayak megang di bagian sosmednya kali ya, jadi masih bisa untuk fokus untuk kuliah. Yang apa ya, kalau misalkan kita mahasiswa yang mau buka peluang berbisnis tuh, kayak saran mendingan bisnis yang masih
bisa dipantau gitu biar nggak terpisah gitu fokus antara bisnis sama kuliah gitu. Hebat, hebat banget cara Kak Firasya dapat menghadapi tantangan dalam bisnis. Kakak, jadi kita emang lebih baik buka buka bagian sosmed untuk kuliah sama untuk bisnisnya ya, Kak. Iya, jadi kayak ya udah bisa memisahkan segalanya. Oke, baik, Kak. Oke, sekarang sisa satu pertanyaan lagi nih, Kak. Apa saran Kak Firasya untuk mahasiswa lain yang ingin memulai bisnis sendiri ataupun dengan keluarganya? Untuk saranku sendiri, kalau misalkan mau bikin bisnis sendiri, ya bisa dari yang simpel-simpel aja. Misalkan eh, bisnis bikin karya kayak origami atau enggak kayak gelang atau ini loh gantungan yang untuk di HP itu kan bisa juga tuh untuk yang simple mudah-mudah gitu. Jadi Sobat Entrep, jadi lebih baik kita start from small dulu. Banget nih cerita-cerita informasi dan juga pengalaman yang seru, informasi dan inspiratif dari Kak Firasya. Semoga Podpreneur episode ketiga kali ini bermanfaat untuk kita semua ya. Dan juga terima kasih banyak untuk Kak Firasya yang sudah mau meluangkan waktunya untuk sharing pengalamannya kepada Sobat Entrep. Nah, buat Sobat Entrep yang masih kepo, bisa cek Instagram @verlinkitchen.food. Mungkin boleh Kak, saya persilakan Kakak untuk mempromosikan sosial media. Iya jangan lupa untuk follow ya velingkitchen.food. Di sana banyak berbagai macam makanan saji. Keren banget Kak Firasya. Sobat Entrep, jangan lupa untuk diikuti yang lebih keren lagi nih. Baik, sekian Podpreneur episode ketiga kali ini. Sobat Entrep, saya Aida Haya Hanandisa Nugroho pamit undur diri. Sampai jumpa di Podpreneur selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Sobat Entrep.